Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di duniaku. Kembali bertemu dengan aku, Ulfa Aulia. Yuk kita belajar tentang uji korelasi bivariat. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Untuk dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Dan yang terakhir, jika nilai signifikansi sama dengan 0,05 maka perlu membandingkan nilai percent correlation dengan R tabel. Nah, apabila nilai percent correlation lebih dari R tabel maka dapat diartikan berkorelasi. Dan jika nilai percent correlation kurang dari R tabel, maka dinyatakan tidak berkorelasi. Kemudian, untuk pedoman derajat hubungan, yang pertama bisa kita lihat di sini, nilai percent correlation 0,00 sampai dengan 0,20, maka disimpulkan tidak ada korelasi. Selanjutnya, nilai percent correlation 0,21 sampai dengan 0,40 dinyatakan korelasi lemah. Dan jika nilai percent correlation 0,41 sampai dengan 0,60 maka disebut korelasi sedang. Kemudian, jika nilai percent correlation 0,61 sampai dengan 0,80 maka disebut korelasi kuat. Dan yang terakhir, jika nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1,00 maka disebut korelasi sempurna. Oke teman-teman, kita langsung melakukan uji di SPSS. Seperti uji yang sebelumnya, saya sudah menyiapkan data seperti ini. Kita masuk ke SPSS, kemudian kita langsung ke variable view. Untuk bagian name, yang pertama, saya akan menuliskan dengan nama angket 1. Dan yang kedua adalah angket 2. Untuk memudahkan kita membaca angkanya, untuk desimalnya kita nolkan ya. Kemudian kita mengisi label untuk yang angket 1 dengan nama angket kita yang pertama. Di sini angket saya bernama antisosial. Kita lakukan hal yang sama untuk tabel yang bagian kedua, namun dengan nama angket kita yang kedua. Di sini saya menggunakan angket stres. Nah, selanjutnya kita klik data view, kemudian kita copy data dari Excel yang telah kita siapkan. Di sini teman-teman bebas ya, bisa menggunakan data dari sebaran yang pertama atau sebaran yang kedua. Di sini saya akan menggunakan data dari sebaran yang kedua dengan jumlah responden sebanyak 60. Oke, akan saya copy, kemudian saya paste di angket 1. Seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk sebaran yang kedua pada angket yang kedua. Kemudian kita paste di sini. Seperti ini. Nah, setelah terisi, selanjutnya kita bisa melakukan uji korelasi bivariat. Caranya seperti apa? Kita klik analyze, kemudian kita arahkan ke correlate. Selanjutnya kita klik bivariate. Nah, di sini untuk angket yang pertama kita masukkan di variabel dan angket yang kedua juga kita masukkan di variabel. Selanjutnya, pastikan bahwa correlation coefficient di sini telah tercentang pada Pearson dan Spearman.
seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu prosesnya dan akan muncul seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah correlation bivariate, yakni untuk membandingkan dua hasil dari data. Nah, di sini ada angket dengan data antisosial dan stres namanya. Bisa kita lihat bahwa person correlation-nya 1 dan min 0,192 dan seek to toilet-nya 0,143 dengan jumlah responden sebanyak 60. Begitu pula pada stres. Nah, selanjutnya kita kembali ke dasar pengambilan keputusan. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan apabila lebih sebaliknya, dan apabila sama maka perlu membandingkan nilai person correlation dengan R tabel. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa nilai signifikansi dari kedua angket adalah 0,143. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa angka ini adalah lebih besar dari 0,05 sehingga kedua data ini tidak berkorelasi. Selanjutnya kita lihat di non-parametric correlation di sini. Nah, ini untuk yang uji Spearman bisa kita lihat seek to toilet 0,371 dan untuk yang angket stres juga sama. Jadi angka ini adalah lebih besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, dan untuk angka ini juga bisa kita lihat nilai person correlation-nya, yakni 0,371 berarti berada di nilai person correlation 0,21 sampai dengan 0,40. Maka dapat dinyatakan bahwa korelasinya adalah lemah. Untuk uji korelasi bivariat cukup sampai di sini. Apabila ada kekeliruan dalam pengujian, teman-teman bisa langsung memberikan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.